Yo, what's up my friend? Welcome again with the Travelers Gang. Jadi hari ini kita mau panen kutu air ya, buat pakan besok, buraya pula. Nggak banyak-banyak sih. Yang penting buraya yang kecil-kecil itu asupan pakannya terjaga gitu. Oke. Yang disiapin pertama lampu senter, lighting lah. Gue pakai lighting, nggak ada lampu senter gua. Wadah diisi air sama ini ya, si apa ini serokan ya, seperti apa, dan kita ngambilnya ada di atas ini ya, ada di atas ini. Ntar gua tunjukin. Oke, langsung aja. Yo gengs, jadi di sini kita mau kutu air gua nih ada dua, itu mah air hijau ya. Jadi kalau misalkan kita panen lagi, mau panen gitu ya, jangan lupa kita buka dulu itu. Nah, ntar kita jatuh lagi ke bawah, berapa ya urusannya. Jadi nih kutu airnya ya, nih tuh kalian bisa lihat ya, kutu airnya sangat banyak banget ya. Di sini juga tuh, dan di sini tuh ada kutu air sama cacing darah ya. Jadi kalian itu kalau misalkan mau kultur kutu air mendingan di atas, serius. Di atas itu menghindari jentik nyamuk, karena kalau misalkan jentik nyamuknya banyak, si kutu airnya jadi yang sedikit. Jadi si jentik nyamuk itu makan kutu air guys. Gua entah sepengalaman gua gitu ya. Terus yang faktor kedua, gua kultur di bawah itu habis sama bocah-bocah diserokin guys. Jadi makanya gua kultur di atas, jadi gua bisa panen malam hari. Nah, sebelum kultur sebelum ini biasanya gua si air apa sih, nih sebelahnya air hijau, jadi ntar kita kasih pakannya ini kan kutu airnya. Nah tuh airnya hijau ya. Nah kita ambil sedikit aja ya. Buat apa fungsinya? Nih gini gengs, fungsinya si air hijau ini kita masukin ke sini gengs. Nih ntar dulu ya, kita masukin ke sini. Buat apa? Buat pakannya gitu ya. Jadi biar besok itu si apa sih namanya, kutu air itu nggak cepat mati gitu ya. Nah gitu, gue simpan sini dulu ya. Oke, di sini sama ini gue mau sediain buat setelah nih hijau ya, setelah gua apa sih namanya, setelah gua panen biasanya gua kasih pakan gitu, biar si kutu airnya itu ada terus nih. Jadi gua mau panen dulu ya, bentar ya, nungguin dulu biar dia ke atas. Jadi kalau kalian panen itu jangan diambil semua, biar si kutu airnya berkembang biak lagi gitu. Jadi kita tinggal keserok aja. Set. Cukup yang atasnya aja. Nah hasilnya lumayan. Ini buat burayak yang masih kecil itu cukup kok. Nggak, kalau yang udah gede itu pakannya kan jentik. Nah ini udah cukup ya tuh. Masih, jadi kita gini-giniin biar yang kecilnya itu, yang halusnya pada ini ya, apa, pada keluar gitu. Jadi nggak kita serok yang kecil biar dia makin tumbuh gitu kan tuh. Kalau udah gini udah deh kita tuangin sini. Pakai tangan
ribet juga. Nah gitu. Nah, dikarenakan biasanya suka banyak ada yang nempel tuh. Nah, kita balikin lagi ke sini. Nah, jangan ibaratkan kita cuma ngambil satu serokan aja udah cukup gitu. Kalau kalian masih penasaran, misalkan pengen 2 serokan ya, pengen 2 serokan gitu, gua sih ngambilnya 1 serokan aja buat burayak gua nih tuh. No kan, cuma gua simpen lagi ya, biar si pasokan kutu airnya itu dia itu apa sih namanya, tetap ada gitu ya, nggak kekurangan. Gue sih kalau gitu. Nah segini aja udah cukup tuh. Nih segini aja tuh, di sini aja masih ada jentiknya tapi sedikit, nggak banyak. Kayak kalau misalkan kalian apa sih namanya, kulturnya itu di bawah itu banyak banget ya kan. Kalau di atas asal alhamdulillahnya nggak terlalu banyak gitu. Nah kan kelihatan kan, nah tuh pada jalan gue deketin ya tuh. Nah, gue serok di sini coba. Kalau misalkan masih halus nggak gue serok. Kalau masih halus gengs tuh, kutu airnya itu masih halus ya, jadi gue simpen aja sedikit. Nah, gue ambil sedikit aja. Nah, karena ini kan buat burayak umur ini ya, burayak umur berapa hari. Nah cukup, pakannya udah cukup dan kita masukin lagi. Nah gitu gengs. Jadi si kutu airnya itu nggak punah gitu. Dan kalau misalkan kalian diemin juga sebenarnya sih wajib diserok ya, diambil, soalnya kutu air itu biasanya kalau kepadatan biasanya pada mati gengs. Nah kita kasih ini. Nah ini air hijau ini setelah kita panen kita kasih lagi air hijaunya, kalau gue sih gitu. Makanya air hijaunya itu selalu tersedia. Kita panen. Kasih 2 ini aja udah cukup kok buat pakan ini ya, satu gini ya. Ntar kalau misalkan airnya udah penuh, nah kita harus kurangin airnya setengah, kasih air, kurangin airnya seperempat lah, nggak setengah. Nah, terus kita kasih apa, air apa sih namanya, lupa gua, air putih ya, air putih lagi, air apa sih, air yang enggak yang tawar gitu ya. Nah jadi biar enggak terlalu mengandung amoniak gitu gengs ya. Nah ini gue wajib tutup. Jadi kalau fungsinya ditutup ini tuh supaya kalau pas gua kultur itu nggak kena air hujan gitu ya, jadi airnya tuh tetap hijau, biar nggak kalau misalkan udah kena air hujan itu berbahayanya itu yaitu airnya pasti ngendap. Nah yang ini juga kita tutup dulu ya, bentar gue jelasin. Nah fungsinya buat tutup ini sama biar nggak kena air hujan. Air hujan tuh bahaya nggak sih buat kutu air? Sebenarnya sih nggak bahaya buat kutu air, cuman ntar airnya itu bukannya jadi apa sih namanya, jadi ini apa, malah jadi tatar ya, ada cacing darahnya. Lumayan kita kultur kutu air dapat cacing darah, jadi nggak, lumayan buat apa, pertumbuhan si ikan cupang ya, yang burayak umur 1 bulan udah makan cacing darah gitu gengs.
Kok jadi ngebahas cacing darah. Jadi gini ya, kalau misalkan terkena air hujan pertama itu airnya kan bakal jadi bening, biasanya jadi bening, terus si air hijaunya yang kita kultur itu dia mengendap. Nah itu tuh yang nggak baik buat kutu air sebenarnya kalau air bening ya. Hasilnya itu nggak maksimal kayak kultur air hijau yang nggak terkena air hujan gitu. Gue udah pernah praktekin ya. Terus ini juga apa sih namanya, yang kedua, kalau air hujan tuh kan kalau semakin penuh dia kan ngeluap, ngebuang airnya kalau hujannya deras gitu kan. Nah itu juga si kutu airnya biasanya ke bawah atau ke bawah sama air hujan gitu. Jadi waktunya kita panen malah dia nggak panen gitu. Padahal sebenarnya masih ada kutu airnya mah kalau dijamin, soalnya kutu airnya ada yang kecil-kecil, ada yang masih di bawah gitu. Makanya kalian harus pintar-pintar apa sih, manipulasi ya, gimana ya gue mau ngomongnya. Pokoknya kalian harus pintar-pintar buat ini ya, apa, kultur kutu airnya biar pakannya itu selalu ada gitu kan ya. Kayak gua pakan gue nggak pernah habis, makanya gua itu kultur kultur kutu air itu setiap hari gue bisa panen gitu kan. Terus gue kultur lagi, gue ternak itu kan tiap bulan sekali lah, 6 pasang. Bayangin ya, burayaknya itu sampai umur 1 bulan itu wajib banget pasti dikasih ini apa, kutu air. Setelah 6 bulan baru kita kasih yang namanya pelet mem atau baby stream. Biasanya gue campur pelet mem sama baby stream untuk ngejar size badannya doang gitu kan. Sama gue selingin juga sama kutu air, sama jentik juga gitu. Udah diajar makan jentik lah umur 1 bulan. Kalau udah 1 bulan ke atas itu sebenarnya paling mudah sih pakannya. Nah yang di bawah 1 bulan itu pakan yang paling bagus itu cuma kutu air. Cuman kan kata-kata kalau musim hujan kutu air tuh susah banget geng. Kalau musim hujan, kalau misalkan kita cari di alam ya, kalau kita nggak kultur seperti itu. Ini juga habis hujan kan nih, lihat masih basah-basah gini ya kan. Nunggu di atas ini geng, di atas jadi air hijau, kutu air, ada di bawah juga gua kultur kutu air. Jadi gua kultur itu ada ini 2 di bawah, 1 2 ada 4, ada di bawah 4 2 6 ya, 6 kulturan ya. Di bawah mah kecil-kecil, cuman buat backupan aja. Kalau ini lagi di kultur berarti di bawah yang kita panen gitu. Kalau yang di bawah dipanen, kalau yang di bawah udah lagi kultur, kita yang panen yang ini kayak gitu. Gua di bawah udah lagi kultur gitu ya, yang di bawah masih lagi kultur kutu air. Jadi gua pakai kulturnya yang ini, jadi gua panennya yang ini gitu. Jadi selalu selalu ada gitu kutu airnya, nggak pernah kehabisan gua kutu air buat burayak ya. Soalnya burayak itu kalau udah makan kutu air dia cepat juga gedenya. Pertama cepat gedenya, kedua burayak makin aktif, ketiga burayak itu buat mutasinya itu lebih cepat gitu ya. Mutasinya gua udah buktiin sendiri ya, bedanya sama yang ada kan yang pelet gitu ya kayak gitulah kalau pakai pelet. Cuma kalau nggak ada banget pakai pelet juga nggak apa-apa, soalnya kan daripada nggak dikasih makan burayak itu, kalau nggak dikasih makan bisa mati. Rentan lah, burayak itu rentan banget buat kita besarin. Itu umur dari 1 bulan ke bawah tuh rentan banget. Beda suhu sedikit aja dia bisa seleksi alam gitu kan. Oke, kita dapet segini tuh, makan enak. Wih, di segini juga buat gua udah cukup banget ya. Soalnya kan burayak gua tuh emang banyak, tapi kan
dalam masih kecil-kecil, jadi nggak terlalu diporsir banget gitu ya. Pakannya setiap hari sekali, sehari sekali lah, secukupnya aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu ya, biar kebagian dan biar merata gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari video gua, kurang lebihnya mohon maaf. Salam para lovers, salam betapis, nggak merah nggak makan bos.